Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, kita masuk episode 210. Ini dari Jerman ini, pria usia 26 tahun. Shalom Pak Erastus, saya ingin bertanya mengenai Ecumene Bible Course Satan episode 18 tentang anak-anak Allah. Jika membaca Alkitab terlihat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang khusus, seperti misalnya keberadaannya bersama dengan Bapa pada saat penciptaan dan gelarnya sebagai anak tunggal Allah. Oleh karena itu saya berpikir bahwa Tuhan Yesus tentunya memiliki posisi yang paling tinggi di surga lebih daripada anak-anak Allah lainnya. Pertanyaan saya, mengapa harus Tuhan Yesus yang turun untuk menghadapi iblis? Mengapa bukan salah satu dari anak-anak Allah lainnya saja? Apakah mungkin karena iblis lebih kuat dari mereka, seperti ditunjukkan ketika iblis dapat menahan utusan Allah? Apakah mungkin karena iblis lebih kuat dari mereka, seperti ditunjukkan ketika iblis dapat menahan utusan Allah dan dari menjawab doa Daniel? Jika demikian, betapa kuat dan berbahaya oknum ini. Benar bro, benar. Terima kasih untuk ABC ini Pak, saya sangat terberkati. Beberapa tahun lalu saya sudah mengikuti PA Bapak mengenai Satan di Rehoboth Gading Kirana. Saya sama sekali tidak menyangka masih ada lagi penyingkapan rahasia-rahasia baru yang begitu dahsyat melalui ABC ini. Satu lagi Pak, lagu Ku Menanti Fajar Pagi yang dinyanyikan Stefani tahun lalu, apakah sudah ada rekamannya ya Pak? Waduh, saya lupa ini. Sudah belum? Matahari yang baru. Nanti diinfokan oleh sekretaris saya ya. Sekretaris saya ya kalau nanti sudah ada. Saya sangat menyukai lagu tersebut, tetapi tidak dapat menemukan rekaman yang bagus. Hanya capture dari streaming dengan kualitas audio yang mono dan volumenya tidak stabil. Terima kasih Pak Erastus untuk jawaban Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai mengapa Yesus yang diutus bukan anak-anak yang lain, wah ini saya tidak bisa menjawab ini. Tetapi cluenya satu. Waktu Bapak berkata ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, di Matius pasal 3:17, bukan saja itu menunjuk perilaku Yesus sementara di bumi dari umur 0 sampai 30 tahun. Bisa saja menunjuk apa yang sudah dimiliki dan dilakukan Yesus di kekekalan. Bisa saja. Memang anak ini berkenan. Anak Bapak ini memang dari dulunya berkenan. Nah, kenapa nggak pakai anak yang lain? Pasti ini anak tunggal, artinya tunggal bukan satu saja, tapi unik. Tapi ketika dilahirkan di bumi memang dia tunggal. Jika dibanding dengan anak-anak manusia lain yang tidak berkeberadaan seperti dia. Jadi itu ya, makanya kalau ditanya, pastinya saya tidak tahu mengapa memilih Yesus. Tetapi ada clue atau petunjuk, dia anak yang berkenan. Oke, terima kasih. Setia terus di Jerman ya. Saran saya di Jerman, kamu membuat persekutuan namanya House of Truth atau apa, atau menjadi gereja kecil di Jerman, kami akan gembalakan dari Jakarta. Kalau kamu belum memiliki keanggotaan gereja, bergabung saja di Gereja Suara Kebenaran Injil Arta Gading dan saya gembalakan langsung. Ya, oke. 0852 5781 dan seterusnya, wanita usia 62 tahun. Dari Bondowoso. Selamat pagi Pak Eras. Oh, dia tulis pagi-pagi nih. Saya dan suami sangat diberkati dengan pengajaran dan khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan. Karena benar-benar mengubah pola pikir kami. Dalam aktivitas apapun kami berdua pasti mendengarkan khotbah-khotbah Bapak.
Sambil nyabut rumput pun kami setel khotbah Bapak Eras loh. Bahkan kami nggak pernah bosan mendengarkan khotbah Bapak berulang-ulang meskipun judulnya sama. Sebab banyak rahasia firman yang kami terima. Melalui WA ini kalau Bapak berkenan saya usul nih. Bagaimana kalau Zoom diadakan hari Senin? Sebab hari Kamis kami ada ibadah jam 5 sore, Pak. Suami saya gembala. Kalau ABC dari Kamis, kami kan masih bisa mengikuti siaran tundanya. Tapi kalau Zoom kan nggak bisa. Harapan saya Bapak berkenan menerima usulan ini. Terima kasih Pak Eras buat perhatiannya. Aduh Ibu, terima kasih juga. Ibu sudah usia 62 tahun loh. Kalau Kamis, kalau Senin ada ibadah ya. Loh justru kalau gereja hari Senin itu hari libur Bu, kita pakai hari Senin. Justru kalau Senin itu rata-rata gereja itu libur. Ibu ini kok malah hari Senin ada kebaktian. Tapi baiklah Bu, saya hormati dan sayang Ibu. Ibu lebih tua dari saya 1 tahun. Sampaikan salam saya kepada Bapak. Saya juga hormat dan respek kepada Bapak. Yang mau mendengarkan khotbah sesama pendeta. Ya, memang sesama pendeta dilarang saling mendahului. Tapi saling mengasihi. Oke. 08157426, pria usia 45 tahun, jemaat GSKI Rehoboth di Sitikon sore. Ciso. Salam Pak Eras, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya di episode 146, 169, 194. Masih melanjutkan pertanyaan saya di episode 194 mengenai Rahab. Di situ Allah berkenan kepada Rahab karena menghargai imannya lebih dari dustanya. Allah berkenan karena menghargai imannya lebih dari dustanya. Soal perbandingan ini harus diperhatikan dulu ya. Di sini saya coba ambil kesimpulan bahwa dari setiap peristiwa Allah memberi penilaian dari berbagai aspek. Nah, ini benar kalimat ini. Lalu Allah memutuskan bahwa sikap kita berkenaan atau tidak di hadapannya. Supaya lebih mudah saya mengilustrasikan penilaian setiap tindakan kita dengan skor. Wah, ini mulai bahaya nih. Skor minus misalnya dari min 10 sampai dengan min 1 menandakan tidak menyukai Allah. Skor plus misalnya dari plus 1 sampai plus 10 menandakan menyukai hati Allah. Min 10 artinya skor terjelek dan menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Sedangkan skor plus 10 artinya sempurna seperti Allah Bapa. Dari sini saya mencoba memahami Allah dalam mengambil kebijakan dan memutuskan setiap tindakan seseorang yang pada ujungnya berkenan atau tidak di hadapannya. Pada peristiwa Rahab, dustanya diberi skor min 1, tapi imannya diberi skor plus 2, sehingga secara keseluruhan skornya masih plus 1. Sehingga Allah masih berkenan terhadap Rahab. Keren. Lalu pada kebohongan Ananias, episode 169, skornya min 10 karena standar umat PB lebih tinggi daripada PL. Maka Allah langsung membunuhnya. Ini keren. Saya katakan boleh. Tetapi jangan lupa satu hal. Kasus Rahab dan kasus Ananias itu beda karena objeknya beda, subjek pelakunya beda. Jadi tidak bisa hanya memperhatikan angka, poin nominalnya. Tapi juga objek, subjek pelakunya, itu yang harus dilihat. Ya, bagaimana Allah men-treat Rahab dengan Allah men-treat Ananias itu beda. Rahab ini kan pelacur atau orang yang tidak mengenal Allah. Ya buat dia bohong seperti itu bisa atau mudah. Tapi dasarnya bukan karena dia berniat jahat, karena iramanya juga sudah begitu. Bolehlah Anda beri skor min 1.
Karena kalau itu dilakukan Ananias sudah jadi min 10, bisa juga. Tapi sekali lagi harus dilihat subjek pelakunya ya. Tapi Anda cerdas, saya salut tuh dengan penjelasan ini. Saya salut, masih bisa diterima ini. Standar umat PB lebih tinggi dari umat PL. Artinya jika umat PL berzina, kontak fisik misalnya skornya min 4, tapi jika umat PB melakukan hal itu dalam pikiran saja sudah min 4. Oke deh, skornya sama dengan yang berzina, kontak fisik ya. Baru setelah kontak fisik skornya lebih jelek, yaitu min 8. Waduh, bagus banget sih. Setuju juga sih, ini bagus juga. Ya. Kalau PL itu berzina min 4. Kalau baru mikir jorok udah min 4. Kalau sampai melakukan kontak tubuh jadi min 8. Keren ya? Saya setuju itu. Apa kesimpulan saya itu tepat? Saya kira bisa dikatakan benar. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, tolong Pak Eras koreksi. Atau mungkin Pak Eras ada pandangan lain. Enggak. Ini sudah bagus. Terima kasih pencerahannya. Terakhir saya ucapkan happy birthday untuk HUT GSKI dan juga happy birthday untuk Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan family dan kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Berikutnya tidak disebutkan ya, nomor teleponnya juga ya. Ibu-ibu nih usia udah sekitar 50-an tahun, ya, 49 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih atas jawaban buat saya di episode 191. Setiap saya berdoa juga seperti itu, saya selalu dikasih jawaban berserah dan bersabar. Tapi jujur secara manusia saya lemah, capek dan nggak kuat lagi. Saya juga terus mencoba untuk bertahan, tapi saya nggak kuat. Saya sangat depresi sekali. Yang bikin nggak kuat, saya harus duduk diam mendengarkan khotbahnya yang membuat panas kuping dan sakit kepala. Karena kalau Pak Eras sepertinya harus dengar sendiri, ada beberapa rekaman saat dia sedang khotbah. Cuma saya nggak ngerti cara kirimnya gimana. Saya dipukul sudah anggap kuat. Tapi mendengar firman yang menurut pengertian dia aku benar berontak, Pak. Yang menurut pengertian dia aku benar berontak. Dan apakah saya harus terus menghindar dengan berbagai alasan karena saya tidak mau mendengarnya. Jadi ibu ini nggak mau mendengar khotbah suami ya. Pak, saya sering stres. Saya sampai mengalami kejadian pergi dari rumah dengan mengendarai motor. Tidak tahu tujuan, jalan terus sampai saya sadar karena kehabisan bensin dan saya berada di daerah yang tidak aku kenal. Saya kaget dan diam di situ beberapa menit. Datanglah seorang ibu dan menghampiri aku. Lalu bertanya kenapa dan mau kemana. Saya jawab nggak tahu. Singkat cerita dia tolong aku dan aku cerita akhirnya aku bisa pulang. Lalu aku sadar ketika aku pulang melewati jalan yang begitu jauh dan banyak stopan. Tapi saat aku pergi tidak merasakan itu. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Betapa Tuhan mengasihiku. Itulah alasan saya masih bisa bertahan. Tapi sekarang usia saya tahun baru besok 49. Saya nggak hidup saya seperti ini terus. Saya ingin kembali melayani Tuhan. Tapi sementara keluarga seperti ini saya bingung apa yang harus berubah Saya bingung apa yang harus berubah, itu saya atau suami. Dan satu hal Pak, saya cerita ini suami tidak tahu. Karena saya ingin tahu apa dari semua ini. Kalau suami tahu, wah pasti dia akan marah sama saya. Terima kasih Pak, God bless you. Maaf Pak, seperti biasa jangan sebut nama ya, terima kasih. Ibu ini tipe orang yang memanjakan perasaan. Ibu akan jadi orang yang rapuh, yang rentan, yang mudah putus asa, bisa stres, depresi, bahkan ibu bisa gila. Jadi sekarang ibu harus dilayani oleh seorang yang memberikan arahan. Nanti ibu akan dilayani, ya, diajak konseling oleh seorang konselor yang baik, yang usianya lebih tua dari ibu dan dewasa dan bijaksana. Tapi saya harus beritahu dulu kepada ibu ini seorang yang memanjakan perasaan. Ibu tidak pernah jadi dewasa loh dengan perasaan seperti ini.
Coba belajar diam. Belajar duduk, dengar suami ngomong yang Anda nggak suka. Di situ Anda harus belajar. Itu pun bagian dari proses pendewasaan, Bu. Wah, tapi saya nggak mau, Pak. Nggak tahan saya. Ya udah. Kalau Ibu sudah nggak tahan, Ibu berarti berhenti bertumbuh. Memang bertumbuh dewasa itu perjuangan, Bu. Jadi Ibu harus berjuang untuk dewasa. Kalau Ibu bisa lewati itu saja, Ibu jadi kuat dan kokoh. Ya, amin. 0896657786 dan seterusnya, pemuda usia 17 tahun. Salam Om Eras. Saya sudah beberapa kali mendengar pengajaran Om Eras di sesi Suara Kebenaran. Anda bertanya Alkitab menjawab, EPC, Ecumene Bible Course, Sunday Bible Teaching, ya minggu sore ya. Ibadah minggu dan melalui channel YouTube, saya sangat diberkati, membekali saya terutama dalam menjalani gejolak pergaulan hidup, masa muda, tentang menjaga kesucian hidup dan pergaulan yang baik. Yang ingin saya tanyakan ke Om Eras yaitu ketika saya mau menyembah dan berdoa kepada Tuhan, itu fokusnya saya ke Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Karena menurut pengajaran Om Eras, Allah Bapa itu beda pribadi dengan Tuhan Yesus, itu yang masih buat saya bingung. Harus kita tahu bahwa Allah kita itu esa, yaitu Elohim Yahweh, Allah Bapa. Itu pusatnya. Kalau kita berdoa kepada Dia, itu harus lewat Yesus. Artinya percaya Yesus, menerima penebusan Yesus. Sudah kan? Kalau sudah, bicaralah kepada Allah Bapa. Dan Roh Kudus itu rohnya Bapa yang maha hadir. Yesus duduk di sebelah kanan. Artinya menjadi juru syafaat kita. Kalau kita berdoa kepada Bapa itu karena ada Yesus yang telah menebus kita. Dan kalau kita berdoa kepada Bapa berarti kita juga bicara kepada Roh Kudus. Atau Bapa diwakili Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Isi. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau berdoa, kamu perhatikan saya nak. Bapa kami, ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam doa pribadi saya seringkali juga ada perbicaraan khusus dengan Tuhan Yesus. Saya dialog dengan Tuhan Yesus secara khusus. Tuhan Yesus, nah itu saya khusus dialog dengan Tuhan Yesus. Ada waktunya saya dialog dengan Tuhan Yesus. Oke. Mohon penjelasannya juga dengan ayat pasal 10:30. Yohanes 10:30, Yohanes 10:38. Jujur saya masih bingung tentang Tritunggal Om. Makanya saya suka mencari-cari tahu di ayat-ayat Alkitab tentang Tritunggal. Tapi masih belum dapat kejelasan yang baik. Saya sering bingung menjelaskan kepada teman-teman yang bertanya tentang Tritunggal. Mohon pencerahannya. Tritunggal itu sebenarnya tidak ribet kok. Ya. Yohanes 10:30, Yohanes 10:38 ya. Kita lihat dulu ya. Yohanes 10:30, Yohanes 10:38. Kamu hebat loh, ada anak muda seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini artinya satu pemikiran, satu rencana, satu tujuan. Kalau saya bicara kepada orang, nih wakil saya, kami satu. Bukan satu pribadi, dua pribadi tapi satu tujuan. Dua pribadi tapi satu maksud, gitu ya. 38. Tapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa itu tidak kelihatan. Allah itu roh adanya. Tapi di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dalam diri Bapa artinya dia tidak pernah bertindak di luar kehendak Allah. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sama. Maka dikatakan aku dan Bapa satu. Selalu sama, tidak pernah sedikit pun yang berbeda. Bergeser sedikit pun tidak. Itu maksudnya. Gampang kan? Kalau orang tanya Allah hanya orang tiga. Enggak, satu. Siapa? Allah Bapa. Lah Yesus anaknya. Dia juga Allah, iya. Dia juga Allah, iya. Artinya dia sesembahan. Dia sesembahan. Yang layak disembah, dipuja. Makanya harus dipersoalkan. Apa itu Allah menurut kamu? Nah konsep Allah aja udah beda. Allah itu bukan
pribadi. Allah itu sebutan, generic name. Elohim, bukan proper name. Kalau Anda begini saja, begini. Kalau di rumah, ini Pak Eras, ya. Di rumah Anda ada Pak Eras satu, ya. Saya nih di tuan rumahnya di situ. Loh, lah anak Bapak tuan rumah juga, tapi beda. Saya Bapak, dia anak, tapi sama-sama tuan rumah. Maka disebut Elohim banyak. Artinya banyak bukan Allahnya banyak. Allahnya satu esa, Allah Bapa. Yesus anaknya. Loh kok bingung gitu saja? Nggak usah bingung. Oke ya, terima kasih. Nah, nanti soal Tritunggal kalau waktu cukup saya balik lagi. Tapi sebaiknya nanti khusus saya membahas Tritunggal. Wah itu luas banget. Oke, 0838 4520 dan seterusnya. Dari Madiun, ya. Ibu dari anak laki-laki berumur 10 tahun. Shalom Pak Erasto, saya mau bertanya. Ini kondisi keluarga kakak saya. Saya singkat ceritanya, dulu kakak saya sebelum menikah sudah hamil duluan. Nah, sekarang anak itu keponakan laki-laki. Udah besar. Dan mengulang lagi kejadian yang lalu. Sebelum lulus SMA sudah menghamili anak orang. Dan kakak saya perempuan menikah dengan suami yang keluarganya semua seperti itu. Silsilah keluarganya hamil di luar nikah semua. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang ini kondisinya anak yang dilahirkan itu diakui sebagai anak kakak saya. Jadi adik dari anak-anaknya. Tidak berani terus terang dengan keluarga yang lain. Kesannya menutupi. Saya benar-benar sebagai adik kakak saya tidak terima. Kenapa tidak terbuka saja? Bisa untuk pembelajaran keponakan saya juga. Karena sikap seperti ini sudah terbiasa di keluarga suami kakak saya. Suami kakak saya. Ibaratnya menghalalkan segala cara. Gimana sebaiknya sikap saya? Saya kasihan banget dengan kakak saya. Terima kasih Pak Eras. Pak Eras itu saya anggap sebagai bapak rohani saya. Karena sosok Bapak Eras. Saya hanya belajar menjadi orang. Saya banyak belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar patut disebut Kristiani. Terima kasih Pak Eras. Pak Eras itu saya anggap sebagai bapak rohani saya. Karena dengan sosok Bapak, saya banyak belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar patut disebut Kristiani. Terima kasih Tuhan untuk Pak Eras ada di tengah-tengah keluarga saya. Sehat selalu Pak. Salam dari suami saya dan anak saya. Love you so much. Love you so much too, Bu, dan anak-anak, suami dan anak-anak Ibu. Oke. Ini ceritanya, saudaraku. Dulu, sebelum menikah, sudah hamil duluan ini kakaknya ya. Melahirkan anak laki-laki, udah besar dan mengulang lagi kejadian yang lalu. Sebelum lulus SMA, sudah menghamili anak orang. Dan kakak saya menikah dengan suami yang keluarganya semua seperti itu. Silsilah keluarganya hamil di luar nikah. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang ini kondisinya anak yang dilahirkan itu di luar nikah diakui sebagai anak kakak tadi, jadi adik dari anak-anaknya. Wow. Anda tidak suka keadaan ini ya, tetapi Anda tidak berhak untuk membuka aib. Itu aib. Anda tidak berhak. Kalaupun Anda memberi masukan, Kak, lebih baik dibuka saja terang-terangan. Ya. Itu Anda kalau mau memberi masukan. Tadi Anda katakan agar hal ini menjadi pembelajaran bagi ponakan yang lain. Belum tentu. Hal ini belum tentu menjadi pembelajaran. Bisa pembelajaran yang buruk. Wah, nanti saya menghamili orang juga. Nanti kalau sudahlah hamil, lahir ya diambil anak sama keluarga jadi adik misalnya. Malah nggak baik. Jadi minta hikmat Tuhan dulu. Kasus-kasus seperti ini juga beberapa kali saya temui, bahkan saya ikut terlibat. Misalnya begini.
Kalau lihat ada anak hamil, itu tidak harus dinikahkan. Banyak orang tuh salah, mesti nikah. Salah. Mereka tidak siap menikah, mereka malah menjadi lebih rusak. Biasanya kebijakan saya, biasanya ya, tapi tidak selalu. Saya lihat situasi keluarga itu. Kalau memang bisa cocok, dinikahkan, bagus banget. Kalau tidak, dipisahkan, apalagi kalau laki-lakinya belum siap, kecuali laki-lakinya siap, keluarganya bagus, bisa. Tapi kalau ini anak berandalan dan karu-karuan, pisahkan, lahirkan. Lalu perbaharui lagi nih, si wanita nih biasanya korbannya. Jadi tidak selalu mesti dinikahkan. Yang ini sepertinya tidak dinikahkan, masalahnya anaknya itu menjadi anak angkat. Dijadikan adik. Ini juga beberapa kali saya lihat. Jadi anak dari seorang ibu punya anak, anaknya hamil, dilahirkan anak itu. Lalu jadi adik kalau manggil mami sama neneknya ini. Nah ini nanti suatu hari jadi masalah loh. Kalau si anak ini manggil mamanya jadi kakak. Padahal itu mamanya. Jadi masalah nanti suatu hari kelak. Oleh sebab itu ya kalau mau terbuka ya nggak apa-apa diakui. Ini anak saya, dari anak ini lahir di luar nikah. Jadi lebih merdeka. Manggil oma. Manggil ini mami. Memang, kalaupun ini nanti anak gadismu menikah lagi, punya pacar, udah tahu, udah pernah punya anak. Daripada sembunyi-sembunyi. Jadi, terus terang ini bukan sekedar menjadi pembelajaran, itu belum tentu juga jadi pembelajaran yang baik. Tetapi demi masa depan anak itu sendiri. Supaya juga jangan hidup dalam kepalsuan. Ya. Tetapi ini harus dilihat dari situasi dan kondisi tertentu. Kalau misalnya hal ini tidak kondusif, anak yang dilahirkan dititipkan ke orang, bisa. Sampai dewasa, bisa. Ini juga terjadi. Dititipkan di orang, sampai dewasa. Setelah itu dikenalkan, ini loh mama kamu, ini loh oma kamu, bisa. Tidak ada cara baku, penyelesaian yang baku untuk hal ini. Melihat situasi. Nah, kepada ibu yang bertanya kepada saya, jangan memaksakan pendapat ibu kepada kakak itu. Jangan karena Anda punya pendapat tidak diterima, Anda jadi kurang senang, akhirnya hubungannya tidak harmoni lagi atau tidak mesra lagi. Jangan. Ikuti saja, diam. Ingat, diam itu emas. Lebih baik Anda diam daripada bicara lalu nanti akan malah menjadi tidak harmoni lagi hubungannya. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana menyelesaikan keadaan itu. Saya sudah memberikan beberapa contoh penyelesaian. Ya ini tidak harus diikuti karena melihat situasinya. Penting sekali memahami konteks. Penting sekali memahami situasi. Gimana sebaiknya sikap saya kasihan banget dengan kakak saya. Kasihan banget caranya dampingi. Suruh mendengarkan khotbah saya di Truth ID. Supaya dia mendapatkan penghiburan. Karena memang di dunia tidak ada penghiburan yang sejati. Penghiburan kita hanya Tuhan semesta alam yang menciptakan langit baru, bumi baru. Dan yang, nah luar biasa apa? Menyediakan kita dunia yang lebih baik. Terima kasih kalau saya dianggap sebagai Bapak Rohani. Kalau Anda sudah memiliki gereja, tetaplah setia di gereja Anda dan layanilah Tuhan di gereja itu. Tetapi kalau belum memiliki gereja, Anda bisa mendaftar ke Gereja Suara Kebenaran Injil Arta Gading, ya, Jakarta, dan saya akan memberikan kepada saudara penggembalaan. Puji Tuhan. Saudara, Anda bertanya, kita menjawab, sudah episode yang ke-210 ya, banyak banget ya. Dan banyak orang diberkati, baik dalam baik melalui jawaban-jawaban saya maupun pelayanan khusus. Bapak, Ibu, jangan lupa terus di Truth ID, dan mulai Januari ada Truth TV. Anda bisa terus ikuti Truth TV. Ya. Dukunglah pelayanan Truth TV ini. Anda bisa membantu kami dalam dana melalui nomor rekening yang dicantumkan
setelah Anda bertanya, kita menjawab ini. Kalau Anda bersama saya, sering ikut saya, pasti tahu saya bukan tipe orang yang mau mencari uang untuk kepentingan saya pribadi. Ya, kita berjuang bersama. Tuhan memberkati.